Ketika kapal menerjang gelombang laut di malam hari, Pai merasa mendengar badai kilat. Oleh karena itu dia mau mengajak kakaknya untuk lihat-lihat, karena Pai merasa gak takut dengan kilatnya yang akan menyambar anjungan lebih dulu. Tapi kakaknya tetap gak mau dengan bilang untuk jangan menantang badai. Jadi Pai pergi sendirian untuk melihat badai kilat favoritnya. Lalu dia teriak-teriak kesenangan, dan akhirnya tubuhnya mental sama hempasan gelombang laut yang makin ganas. Gak lama setelah itu dia melihat dua orang yang mau kabur dari hempasan gelombang laut, namun mereka gagal, dan akhirnya mereka pun jatuh ke laut. Ini membuat Pai berpikir kalau air laut udah memasuki bagian kamar kapal, oleh karena itu dia cepat-cepat pergi untuk membawa keluarganya kabur dari sana, namun dia kesulitan untuk kembali ke bagian kamar karena arus yang kencang. Dia lalu melihat para binatang yang udah pada kabur dan pada panik untuk menyelamatkan diri mereka, namun dia menjadi heran bagaimana kandang-kandang mereka terlepas, jadi dia bertanya ke orang-orang sekitar. Tapi gak menemukan jawaban ketika semua orang lagi pada panik untuk menyelamatkan diri mereka. Karena kondisi kapal yang udah gak memungkinkan untuk bertahan, para staf menyuruh semua orang yang masih selamat untuk kabur dengan menggunakan sekoci, sehingga Pai menjadi cemas karena belum melihat keluarganya. Di saat baru hanya Pai dan si Koki yang udah berada di sekoci, mereka melihat seekor zebra yang merasa panik, dan akhirnya dia pun nekat loncat ke arah sekoci, yang membuat si Koki jatuh ke laut bersamaan dengan sekocinya. Alhasil Pai diterjang sama gelombang laut, jadi dia berusaha untuk bertahan, sampai dia dan si zebra menjauh dari kapal yang perlahan-lahan akan tenggelam. Pai lalu cepat-cepat meniup peluit di baju pelampung untuk memberitahu semua orang lokasi sekocinya, tapi gak ada satupun yang menjawab. Gak lama setelah itu dia merasa melihat orang di kejauhan, oleh karena itu Pai melempar ban pelampung ke arah orang itu, dan menariknya. Namun ternyata itu bukan orang, melainkan itu adalah si harimau Richard Parker. Jadi Pai sontak mengusir Richard Parker, namun Pai udah terlambat dengan Richard Parker yang udah sampai di sekoci duluan. Oleh karena itu Pai cepat-cepat kabur dari kapal, tapi dia gak menyadari kalau ada gelombang besar yang siap menerjang tubuhnya, jadi Pai sontak mengamankan diri dengan masuk ke dalam laut. Di saat itu dia melihat kapalnya yang udah tenggelam masuk ke dalam daerah Palung Mariana, dan berpikir keluarganya gak selamat. Oleh karena itu Pai hanya bisa pasrah dengan kembali ke sekoci ketika dia melihat beberapa hiu lagi memakan binatang-binatang lain yang tenggelam. Begitu dia berpegangan di ujung sekoci yang gak bisa dijangkau Richard Parker, Pai meneriaki nama-nama keluarganya dan mengucapkan permohonan maaf. I'm sorry! Walaupun dia tahu kalau mereka udah meninggal. Beberapa waktu kemudian di saat badai mulai mereda, Pai melihat sekoci yang kebanjiran karena kemasukan air laut, jadi dia membuang banyak air sampai sekiranya udah aman. Dia kemudian mendengar suara binatang lainnya, yang ternyata itu adalah seekor hiena, dan karena dia adalah pemakan daging seperti Richard Parker, Pai cepat-cepat bergelantungan di ujung sekoci lagi. Gak lama setelah itu Pai mendengar suara binatang lainnya, yang ternyata itu adalah orang utan yang selamat dari kapal bernama Orange Juice atau jus jeruk. Oleh karena itu Pai tentu aja menolongnya, dan menyambut kedatangan jus jeruk dengan mengucapkan selamat datang di bahteranya. Ketika Pai bertanya di mana anaknya, jus jeruk cuma menoleh ke arah laut aja, sebagai pertanda kalau anaknya gak selamat. Pai kemudian teriak halo-halo untuk melihat apakah ada orang yang mendengar, tapi tindakannya justru membuat si hiena keluar dan menyerang Pai lagi, serta membuat kedua binatang terganggu, dan akhirnya si hiena pun muntah. Malam hari pun tiba, di mana Pai dan si hiena masih tatap-tatapan, sampai membuat si hiena kelaparan. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menyerang dan memakan si zebra yang udah lemas. Sementara Pai dan jus jeruk cuma bisa teriak-teriak ke si hiena untuk berhenti, dan akhirnya si zebra pun habis. Esok harinya ketika melihat jus jeruk yang masih mabuk, Pai teringat kalau sekoci ini seharusnya ada persediaan, jadi dia memeriksa ke dalam, dan menemukan beberapa barang-barang untuk bertahan hidup di lautan. Dia lalu menemukan banyak jaket pelampung, oleh karena itu dia memberikan satu ke jus jeruk, sementara Pai menggunakan banyak jaket pelampung untuk membuat rakit untuk dirinya sendiri, agar dia bisa terhindar dari si hiena. Gak lama setelah itu datang si hiena lagi, jadi jus jeruk menyuruh si hiena untuk menjauh, sampai akhirnya dia pun kena pukul sama jus jeruk. Tapi tiba-tiba si hiena bisa membalas dengan menggigit jus jeruk, lalu menggigitnya berkali-kali sampai berdarah, dan akhirnya dia pun habis.
Merasa sangat marah, Pai mau menghabisi hidup si hiena, namun ternyata dia gak perlu repot-repot, karena tiba-tiba. Dan akhirnya dia pun habis. Begitu Pai membuang rakitnya ke laut, dia melawan Richard Parker dengan kayu dayung, namun dayungnya langsung dimentalin, tapi dia merasa kesulitan untuk menerkam Pai ketika kain tebal yang dia pijak ternyata licin. Oleh karena itu Pai cepat-cepat kabur ke arah rakit, dan akhirnya Richard Parker pun bisa makan-makan enak dengan 3 binatang yang tersedia. Gak mau kalah, Pai mengambil semua pasokan makanan biskuit dan minuman kaleng di dalam sekoci di saat Richard Parker lagi tidur, dan segera kabur ketika dia mulai ketahuan. Namun Pai masih merasa sedih yang sekarang berada di rakit dengan ruang gerak yang terbatas, sementara Richard Parker udah menguasai sekoci dengan tempat yang lebih enak. Esok harinya di saat gelombang laut lagi sangat tenang, Pai mulai meminta bantuan dengan mencatat di sebuah kertas, dan melemparnya jauh-jauh dengan kaleng kosong, berharap kaleng itu bisa ditemukan sama orang lain suatu hari nanti. Pai kemudian mempelajari arus laut dunia yang ada garisnya, tapi dia mengeluh kalau di dunia nyata ini gak ada garisnya, jadi dia gak mengetahui akan dibawa kemana sama si arus laut. Selanjutnya, dia membaca tips dan trik dari buku panduan bertahan hidup di laut, terutama untuk jangan meminum air pipis dan air laut. Oleh karena itu dia meminum air hujan ketika kesempatan itu datang, sambil memasok air-air itu ke tempat-tempat penampungan. Di saat gelombang laut mulai membuat sekoci goyang-goyang, Pai mendengar Richard Parker yang mulai mabuk, jadi Pai menggoyangkan sekocinya lagi untuk membuat Richard Parker makin mabuk, dan akhirnya dia pun muntah. Melihat dia yang udah lemas, Pai mulai menakut-nakuti Richard Parker, dan menegaskan kalau bagian kain tebal sekoci adalah wilayahnya. Namun Richard Parker malah meledek, dan akhirnya dia pun mengeluarkan cairan mantapnya untuk mengusir Pai dari sekoci. Walaupun begitu, Pai masih berbaik hati dengan mengasih air minum untuk Richard Parker setelah meniup peluit, dan akhirnya dia pun mau keluar dari sarangnya, namun dia masih belum percaya dengan Pai. Jadi untuk membuat dia percaya, Pai mulai memancing ikan-ikan yang ada di dalam laut, walaupun dia tahu kalau harimau itu adalah perenang yang kuat dan memangsa ikan sendiri. Ketika belum dapat ikannya, Pai melihat Richard Parker yang ternyata lebih cepat untuk turun ke laut untuk memangsa ikan, yang membuat Pai tersenyum. Tapi senyum itu cuma sebentar aja, karena ternyata Richard Parker malah berenang ke arah Pai, oleh karena itu dia cepat-cepat kabur ke arah sekoci. Alhasil Richard Parker gantian berada di luar sekoci, jadi Pai mau menghabisi hidupnya dengan kapak yang ada di dalam sekoci. Namun di saat dia melihat Richard Parker yang kelihatan ketakutan, Pai merasa gak tega untuk melakukan kekerasan ini, dan akhirnya dia pun gak jadi menghabisi hidupnya. Oleh karena itu untuk menyelamatkan Richard Parker, Pai menggunakan sebuah lantai kayu dari sekoci yang bisa diambil untuk digabungkan dengan tali, lalu menaruh ke bawah sekoci agar Richard Parker bisa manjat, dan akhirnya dia pun berada di tempat aman lagi ketika dia menoleh ke arah Pai di rakit. Di saat lagi menghitung pasokan biskuit dan kaleng air yang makin berkurang, Pai melihat seekor ikan besar yang masuk ke dalam perangkapnya untuk mengasih makan ke Richard Parker. Jadi Pai mau gak mau harus menghabisi hidup si ikan, dan akhirnya Pai pun memohon maaf ke si ikan. Malam hari pun tiba, di mana dia bisa melihat bintang-bintang dengan jelas, dan banyak plankton laut bercahaya yang umumnya dikenal sebagai kilauan laut. Ketika Pai terkagum dengan warna laut yang bercahaya mantap, dia merasa melihat sesuatu besar dari dalam laut, yang ternyata itu adalah dan akhirnya semua pasokan biskuit dan kaleng airnya pun pada bertebaran ke laut. Alhasil dia merasa bersalah udah membawa semua biskuit dan air ke rakitnya agar aman, dan akhirnya dia pun merasa dirinya sendiri bodoh. Ini membuat Pai mulai merasa kelaparan di esok hari, sampai suatu ketika ada ikan yang mental ke arahnya, tapi gak cuma satu, melainkan ada banyak sekali ikan-ikannya. Ternyata ikan itu bisa terbang, jadi Richard Parker memanfaatkan kesempatan ini untuk makan-makan, sementara Pai cuma bisa berlindung diri dari serbuan para ikan terbang. Ada satu ikan yang lebih besar yang mau memakan ikan-ikan terbang itu, sampai ada salah satu ikan besar yang gagal loncat untuk melewati sekoci, dan akhirnya dia pun siap-siap menjadi santapannya Richard Parker. Ini gak dibiarkan Pai, oleh karena itu dia berusaha mengusir Richard Parker untuk mendapatkan ikan besar itu, sampai Pai berhasil menakuti Richard Parker,
dan akhirnya Pai pun terpaksa memakan makanan yang bukan vegetarian demi gak habis hidupnya dari kelaparan. Esok harinya, Pai merasa kalau dia gak bisa pertaruhkan nyawanya tiap kali dia naik ke Sekoci untuk mengambil persediaan, jadi dia berencana untuk berkomunikasi dengan Richard Parker, walaupun dia itu susah untuk dijinakkan. Oleh karena itu mulailah Pai berusaha berkomunikasi dengan Richard Parker dengan menggunakan tongkat, dan akhirnya dia pun jadi kayak kucing yang teralihkan perhatiannya dengan ujung tongkat. Tapi begitu dia mau menyerang Pai, dia langsung marah dengan bilang tidak. Dan akhirnya Richard Parker pun mau mundur, jadi Pai menghadiahkannya sepotong daging kecil. Setelah Pai merasa udah menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Richard Parker, Pai terus melakukan cara itu, sampai akhirnya Richard Parker mau masuk ke dalam kain ketika Pai menyuruhnya. Beberapa hari kemudian setelah itu, Pai menjadi terkagum di saat melihat kelompok lumba-lumba yang berenang, dan tiba-tiba kekagumannya berubah menjadi terkejut, karena ternyata ada kapal besar yang dia lihat di kejauhan. Jadi dia menembakkan 2 pistol flare ke arah atas, tapi kapal itu malah makin menjauh, dan akhirnya kapalnya pun gak kelihatan lagi, yang membuat Pai teringat dengan catatan di buku panduan untuk jangan putus harapan. Di malam harinya ketika belum makan-makan, Pai melihat Richard Parker yang terus-terusan melihat sesuatu sambil duduk. Oleh karena itu Pai bertanya apa yang Richard Parker lihat, dan dia menoleh ke arah kedalaman laut. Jadi Pai melihat ke arah yang sama, dan akhirnya dia pun mulai berhalusinasi dengan melihat para binatang ayahnya yang pada tenggelam, lalu merasa rindu akan sosok ibunya, serta kapal yang membawa mereka udah tiba di dasar laut. Esok harinya di saat kondisi Pai dan Richard Parker mulai melemah, Pai melihat badai yang akan datang lagi. Oleh karena itu dia mengamankan barang-barangnya dari rakit ke dalam Sekoci. Namun dia terganggu dengan gelombang laut yang menghempasnya, dan membuat buku hariannya terlepas dan melayang terbawa sama angin. Begitu Pai kembali ke Sekoci, dia melihat cahaya terang yang muncul di antara badai, dan membuat dia menganggap kalau itu adalah tanda kemunculan Yang Maha Esa. Jadi Pai menyambut kedatangan beliau dengan mengucapkan, meskipun badai terus menerjang Sekoci, Pai terus bertahan untuk melihat Yang Maha Esa, dan menyuruh Richard Parker untuk melihatnya juga. Tapi Pai menyadari kalau Richard Parker ketakutan dengan petir-petir yang muncul. Oleh karena itu Pai bertanya kepada Yang Maha Esa kenapa menakuti Richard Parker, dan apalagi yang beliau inginkan, karena Pai udah kehilangan keluarga dan segalanya. Beberapa saat kemudian ketika melihat rakitnya terlepas dari Sekoci, Pai memutuskan untuk berlindung diri ke dalam kain Sekoci, sambil menahan napas di saat air laut masuk ke dalam Sekocinya terus-menerus. Beberapa waktu kemudian setelah badai berlalu, kondisi Pai makin memburuk dengan rambutnya yang makin panjang, sementara tubuh Richard Parker makin kurus. Jadi Pai memberi sedikit semangat ke Richard Parker dengan sedikit minuman, lalu mengelus-elus kepalanya, dan akhirnya mereka pun bisa saling berdekatan juga. Pada akhirnya Pai berpikir kalau dia sebentar lagi akan bertemu keluarganya, lalu dia mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Esa yang udah memberikan kehidupan ke Pai, dan akhirnya dia pun udah siap untuk meninggalkan tubuh jasmani ini. Tapi Pai belum saatnya meninggalkan tubuh jasmaninya, yang ternyata dia udah tiba di sebuah pulau beberapa waktu kemudian, sementara Richard Parker udah pergi duluan meninggalkan Sekoci. Gak lama setelah Pai meninggalkan Sekoci, dia melihat tumbuhan yang bisa dimakan, jadi dia mencoba memakannya, dan ternyata bisa dimakan dengan rasa yang enak. Dia kemudian masuk ke hutan lebih dalam, di mana ternyata ada banyak sekali binatang dengan sebutan merkat. Dan mereka gak melukai Pai ketika dia mau pergi ke sebuah kolam mantap. Pai mengetahui kalau kolam mantap itu bisa diminum, oleh karena itu dia minum-minum yang banyak, sambil berenang di sekitar kolam. Setelah merasa puas, dia melihat Richard Parker yang udah tiba di daerah ini juga, lalu dia memakan salah satu merkat, dan akhirnya Richard Parker pun bisa kembali kenyang. Namun tujuan Pai adalah bukan untuk hidup selamanya bersama para binatang di pulau ini, melainkan kembali ke lingkungan hidup yang biasa dia jalani seperti biasa sebelumnya. Jadi setelah memasok makanan dan minuman untuk dia dan juga Richard Parker, Pai memanggil Richard Parker dengan peluit untuk saatnya pergi, dan ternyata dia udah mau mendengar dan mempercayai Pai. Akhirnya, setelah bertahan hidup di lautan selama 227 hari,
Pai dan Richard Parker pun kembali juga di daratan yang dihuni manusia, di mana mereka tiba di sebuah pantai di negara Meksiko dalam kondisi lemah. Namun Pai memaksakan diri untuk menarik sekoci itu sampai ke bibir pantai, dan akhirnya dia pun jatuh di atas pasir yang hangat dan lembut, seakan menekan wajahnya sendiri ke pipi Yang Maha Esa. Ketika Pai merasa sangat lelah dan hampir gak bisa bergerak, dia melihat Richard Parker yang pergi mendahuluinya sambil merasakan kelegaan bisa kembali ke daratan. Tapi dia berhenti di tepi hutan, yang membuat Pai menduga kalau dia akan menoleh ke arahnya untuk mengakhiri persahabatan mereka dengan cara tertentu. Namun dia cuma memandang ke hutan aja, dan dari situ, Pai melihat Richard Parker untuk terakhir kalinya. Beberapa jam kemudian, ada beberapa orang yang melihat Pai yang pingsan, jadi mereka cepat-cepat menolong, dan akhirnya dia pun menangis senangis-nangisnya. Namun nangisnya bukan karena bahagia udah selamat, melainkan menangisi Richard Parker yang pergi meninggalkannya begitu aja, sehingga Pai gak sempat untuk mengucapkan selamat tinggal, dan akhirnya hatinya pun menjadi hancur.